اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus Allah sebagai hadiah lil alamin, hadiyatan wasilah, hadiah rabbaniyah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran sampai dari negara ke negara, dari kota ke kota, desa, pegunungan, pedalaman, sampai ke sini nih, desa apa namanya nih? Kebun kelapa. Saya ikut keseret ke sini padahal baru datang. Capeknya Masya Allah. Ini runtutan ini, bukan kebetulan loh, enggak, runtutan. Runtutan hadiah rabbaniyah dari Allah yang telah diatur, dipastikan, ditentukan di zaman azali terjadinya malam ini. Untuk Al-Quran, siapapun bisa membaca, siapapun bisa mengartikan, tafsir juga tersebar di mana-mana. Hadis Nabi juga begitu. Wirid-wirid, alhamdulillah tersebar kemana-mana. Maulid Nabi, sholawat, tambah lama, tambah banyak, tambah ramai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ingin hadiahnya sempurna. Ada yang tidak terlihat, anwar. Anwarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang di qasidah itu, Nurul Mustafa Mala'al Aqwan, nyebar tapi tidak terlihat. Dah. Kemudian tahu virus corona, tahu kan? Nyebar kan, cepat itu. Itu debu Madinah juga begitu. Debu yang dulu diinjak kaki Rasulullah, debu yang dulu berterbangan ketika perang ashabu Rasulullah, tetesan-tetesan darah anak cucu Nabi, tetesan-tetesan darah sahabat ada di bumi. Sampai sekarang masih di bumi. Ini jangan dikira nggak ada bekasnya ini. Karena kekurangannya ilmu yang dipelajari oleh para muta'allimin. Naam, al-ilmu yaqul i'tini kulla qa'tika ba'dhi. Sebagian kecil dari ilmu yang berhasil di otak-atik, dibahas, di mubahatsah, mudzakarah, dijadikan mukhtasar, mutawwal, segala macam itu belum habis. Belum habis. Apa kalau bahasanya habaib itu di kalam-kalam beliau itu, kalau nuzulul Quran sudah habis
Tapi kalau tanazzul tetap ada. Di pemahaman tambah ke sana tambah banyak, tinggal dicari. Udah? Ah, ini sekarang pendapat saya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mendapatkan anwar Muhammadiyah, tidak hanya mendapatkan ulum Muhammadiyah, tidak hanya mendengarkan ahadits Muhammadiyah, tetapi mereka harus kebagian zat Nabi Muhammad. Untuk ruhu Rasulullah semua umat kebagian. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tinggal mahalul qiyam, datang ruhnya Nabi. Tinggal mahalul qiyam. Kuatnya inti aja nih berapa? Mau tiap hari, tiap malam, minggu sekali, yang paling males setahun sekali malam 12. Datang sudah rohnya Nabi. Tapi untuk zat, nah ini zatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ada di Madinah. Gak bisa meninggalnya di situ. Zatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqi fil Madinah. Sehingga dikatakan tidak ada tempat yang lebih terhormat melebihi Ka'bah, melebihi Arafah, melebihi Arsy, melebihi kursi. Adalah al-buq'ah yang ada di dalamnya jasadu Rasulullah, yang ada di dalamnya zatu Rasulullah, yang masih utuh mulai dari rambut Nabi, muka Nabi, tangan Nabi, kaki Nabi, jasad Nabi, semuanya utuh ada fi qabri Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Allah ya Nabi, alaika ya Rasul, alaika ya Habib, alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi, alaika ya
salam alaika salawatullah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menginginkan kesempurnaan ittisal, kesempurnaan sambung sinambung kepada Nabi. Umat Nabi cukup baik, mereka senang memberi nama anak mereka dengan nama Nabi. Telinga kita masih sering mendengar ada Muhammad, ada Ahmad, ada Taha, macam-macam. Alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan hati para ayah, para ibu memberi nama putra mereka dengan nama Nabi? Allah. Min mahabbatillah li nabiyyihi. Maka siapa-siapa di satu rumah yang memberikan salah satu nama anaknya dengan nama Nabi, ketahuilah rumah Anda telah menerima hadiah Tuhan, hadiah Rabbaniyah. Dijadikan satu alat sambung sinambung untuk hadiah Allah kepada makhluk-makhluknya, untuk hadiah Tuhan kepada akwan, untuk hadiah Rabbaniyah min Rabbil Alamin ikraman li nabiyyihi Muhammad, tafkhiman li habibihi Muhammad. Telinga kita masih sering mendengar orang-orang yang sakit hatinya kalau Nabi dicaci. Masih ada. Bahkan darahnya dipasrahkan untuk penghormatan menjaga Nabi Muhammad. Ini yang bikin siapa ini? Yang bikin Rabbul Alamin. Yang bikin Allah. Tidak terjadi sendiri, bukan gerak sendiri, bukan di skenario. Enggak, Allah ini. Kapan Allah Ta'ala memastikan kejadian ini? Dulu, bahkan sebelum Nur Muhammad diwujudkan, bahkan sebelum ada waktu ketika tidak ada apapun illallah, ketika belum ada awan, belum ada matahari, belum ada bintang, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada angin, belum ada udara, belum ada apa? Kana Allahu wa laysa ma'ahu syai'. Saat itu yang ada hanya Allah, 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 Allah. Fa ahbabtu an u'raf. Kemudian aku suka dikenal, kata Allah. Fa khalaqtul khalqa. Siapa yang diciptakan Nabi, diciptakan Allah pertama kali? Nuru Muhammad. Saat itu, bahasa saya ini saat, padahal saat itu tidak ada saat, belum ada waktu. Allah telah memastikan bahwa sampai bangkitnya hari kiamat, sampai datangnya hari akhir, kekasihnya akan tetap kekal ajarannya, tetap kekal namanya. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allahumma shalli ala Muhammad. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kau menghadap kemana saja akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Apa maknanya ini? Siapapun yang mengajarkan hadis Nabi akan ditolong Allah. Siapapun yang mengajarkan salawat ala Nabi mansur. Siapa yang menyebarkan la ilaha illallah mansur, akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Tanpa kita minta, saudara. Bagaimana kita akan meminta? Kita belum ada, belum maujud. Tanpa kita inginkan, saudara. Kita dipilih Allah menjadi salah satu umat Nabi Muhammad, menjadi salah satu manusia yang tiap hari minimal menyebut nama Muhammad 5 kali. Dipilih menjadi umat yang selalu membaca Allahumma salli ala Muhammad. Dipilih menjadi umat yang selalu membaca mahallul qiyam. Dipilih menjadi umat yang tiap malam ingin bermimpi Nabi. Dipilih menjadi umat yang selalu merindukan Nabi tanpa kita minta. Hadiah Rabbaniyah, hadiah wasilah dari Allah yang sampai kepada Anda.
Karena rahmah Allah, karena hadiah Allah ini ingin sempurna, sehingga tidak cukup zat Nabi Muhammad dikubur di Madinah, tapi Allah menyebarkan zat anak cucu Nabi Muhammad, zawatu dzurriyyati Rasulillah. Siapa yang mengirim sampai ke desa ini Habibana Yusuf? Allah. Siapa yang meletakkan jasad beliau yang ittisal, jasaduhu, putra jasad, putra jasad, putra jasad, putra jasadu Muhammad. Siapa yang mengatur? Allah. Hadiah ini menjadi sempurna dengan zawatul habaib, zawatul dzurriyyah, zawatu ahli baiti Rasulillah, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان أذفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود sehingga di setiap kota kita mendengar hadza qabru fulan, hadza maqamu fulan. Allah, alhamdulillah. Bukan hanya di Indonesia, di Singapura pun kita dengar ada tengah-tengah kota begitu. Ini siapa ini? Makam Habib Nuh Al-Habsyi, Zatu Rasulillah, sampai ke Singapura, Malaysia. Kita dengar ada makam mana? Ada makam Syekh Ismail Al-Jailani. Orang yang punya akal, orang yang selalu tafakkur akan tahu zat Nabi Muhammad sampai ke sini. Ini dibikin Allah. Afala ta'qilun? Afala tatadhakkarun? Iseng Allah enggak ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada iseng Allah. Ini disebar oleh Allah Ta'ala. Buka akal Anda. Allah yang menyebar ini. Rahmatan minhu. Rahmah minar rahimir rahman. Lianna zatan Nabi Muhammad tidak mungkin dibagi-bagi. Sudah di sana di Madinah. Khalas. Tidak mungkin dibagi-bagi. Maka Allah Ta'ala walhamdulillah ala dzalik, sampai di Indramayu juga kita temukan banyak zat Nabi Muhammad yang tersebar. Tapi penduduknya juga harus tahu kalau Allah Ta'ala meletakkan juz'un min zatir Rasul, satu bagian dari zat Nabi Muhammad ditaruh di kota Anda, diletakkan di desa Anda. Famadza taf'alun? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menjaga tetesan darah Rasulullah ini? Apakah kalian faham bahwa zat Nabi Muhammad
kalau diletakkan di satu kota, di satu kampung, di satu desa, menjadi sentral barokat untuk desa itu. Menjadi sentral rahmat, kalau bahasa saya menjadi Madinah, Madinah kecil. Menjadi Gubbatul Khadra kecil. Juz'un min gubbati Rasulillah, juz'un min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa-siapa yang betul-betul dari hatinya ta'ziman wahtiraman, apalagi sampai istimdadan kepada ajza'un Nabi Muhammad, pasti akan sampai ke pusat, ke dzatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin saya utarakan malam ini. Mudah-mudahan bisa membuka akal-akal yang masih tertutup, hati-hati yang masih mati, ruhani-ruhani yang masih maaf menjadi bangkai, belum hidup, tidak mengenal apa itu dzurriyyatun Nabi Muhammad. Kenapa tidak mengenal? Ayatnya sama, hadisnya sama, kitabnya sama, diajarkan ulama-ulama jilan ba'da jil. Apa yang tertutup? Cari sendiri, barangkali waliyadzubillah ada makanan haram yang masuk ke perut Anda sehingga Anda tercegah daripada memahami kebenaran yang disampaikan dari Madinah Al-Munawwarah, sehingga Anda tercegah daripada memahami kebenaran yang sampai saat ini tetap berpusat fi dzati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Jangan ada orang yang menyangka dia memberi nasihat, dia yang bisa, enggak ada. Itu min madad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada orang yang merasa menasihati anaknya dari tidak sholat menjadi sholat, dia berbangga, waduh nasihat saya berhasil. Enggak ada ya akhi. Hadza min madadi Rasulillah wa kulluhum bir Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Kita lanjutkan baca Maulid Habsyi sampai mana tadi? Idza da'a al-miskin wa ajabahu ijabatan mu'ajjalah وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام
ونقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي وبركاته. بذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل